Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Novitasari dari kelompok 10. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ekuitas teori akuntansi bersama rekan saya yaitu Gabriela Adventia Ikun dan Herlianda Paroka. Perkenalkan, nama saya Herlianda Paroka. Baik, saya akan menjelaskan tentang pengertian ekuitas. Ekuitas didefinisi secara sintaktik yaitu hak residual atas aktiva perusahaan setelah dikurangi kewajiban. Didefinisi secara sintaktik karena keperluan untuk mempertahankan artikulasi statement keuangan. Berbagai sumber lain mendefinisikan dari segi sintaktik bahwa ekuitas bukan kewajiban. Ini berarti ekuitas bukan pengorbanan sumber ekonomi masa datang, karena didefinisi atas dasar aset dan kewajiban. Nilai ekuitas juga tergantung bagaimana aset dan kewajiban diukur. Ekuitas sendiri mengandung makna kepemilikan, oleh karena itu, untuk sebuah organisasi non-bisnis, ekuitas sering disebut aset bersih. Di sini terdapat perbedaan ekuitas dan kewajiban. Menurut Godfrey dan Hodgson dan Holmes, membedakan ekuitas dan kewajiban atas dasar kriteria berikut, yaitu yang pertama, hak masing-masing pihak atas penyelesaian klaim, yang kedua, hak aset dalam operasi, dan yang terakhir, substansi ekonomi perjanjian. Komponen ekuitas pemegang saham. Ekuitas pemegang saham diklasifikasikan atas dasar dua komponen penting, yaitu modal setoran dan laba ditahan. Modal setoran dipecah menjadi modal saham sebagai modal yuridis, modal setoran tambahan, dan komponen lain yang merefleksi transaksi kepemilikan, misalnya saham treasury atau modal sumbangan. Tujuan penyajian ekuitas. Yang pertama, menyediakan informasi kepada yang berkepentingan tentang efisiensi dan kepengurusan manajemen. Yang kedua, menyediakan informasi tentang riwayat serta prospek investasi pemilik dan pemegang ekuitas. Selanjutnya, pembeda modal setoran dan laba ditahan. Klasifikasi ekuitas pemegang saham menjadi modal setoran dan laba ditahan sebenarnya merefleksi pembedaan atas dasar sumber. Ditinjau dari sumbernya, berikut beberapa komponen yang membentuk ekuitas pemegang saham. Terdapat 4 komponen. Yang pertama, jumlah rupiah, dan yang kedua, laba ditahan yang merupakan sisa laba setelah pembagian dividen. Yang ketiga, jumlah rupiah yang timbul akibat apresiasi atau revaluasi aset fisik tertentu. Dan yang terakhir, jumlah rupiah donasi dari pihak non-pemegang saham. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Berikut perubahan laba ditahan. Terdapat 2 faktor utama yang mempengaruhi besarnya laba ditahan, yaitu laba atau rugi periode dan pembagian dividen. Sebagai ketentuan umum, selain karena pos-pos transaksi modal, laba ditahan dalam suatu periode hanya berubah karena laba atau rugi operasi dalam arti luas dan pembagian dividen. Namun demikian, ada beberapa hal yang menyebabkan laba ditahan berubah karena suatu transaksi khusus, diantaranya penyesuaian periode lalu, koreksi kesalahan dalam laporan keuangan sebelumnya, pengaruh perubahan akuntansi, kuasi reorganisasi. Perubahan akuntansi. Suatu alasan perusahaan melakukan kebijakan yang mempunyai pengaruh terhadap konsisten dalam proses akuntansi dan pelaporan keuangan yang disebut dengan perubahan akuntansi. Ada 3 macam perubahan akuntansi, yaitu 1. Perubahan prinsip atau metode akuntansi. Yang kedua, perubahan taksiran akuntansi. Yang ketiga, perubahan kesatuan pelaporan. Berikut perubahan prinsip atau metode akuntansi. Perubahan ini misalnya adalah pergantian metode depresiasi dari presentasi nilai buku ke garis lurus atau sebaliknya,
dan dapat disebabkan oleh terbitnya standar baru yang menetapkan pengguna metode tertentu atau menolak sama sekali metode tertentu. Berikut perubahan taksiran akuntansi. Perubahan ini dapat terjadi akibat ditemukan fakta baru atau informasi baru akibat pengalaman tambahan yang diperoleh perusahaan bersangkutan dengan taksiran tertentu. Contoh, klasik perubahan taksiran umum fasilitas bisnis setelah perubahan menggunakannya dalam beberapa periode. Selanjutnya ada laba komprehensif. Laba komprehensif adalah suatu laporan keuangan usaha yang keberadaannya digunakan untuk evaluasi keberhasilan performa dari bisnis dalam waktu tertentu. Biasanya disebut juga dengan laporan laba rugi komprehensif. Laporan ini menjadi parameter untuk mengetahui kondisi keuangan perusahaan. Selanjutnya ada dua pendekatan penyusunan statement laba rugi. Di antaranya satu, pendekatan satu statement, yaitu menyajikan ke-8 komponen tersebut dalam satu statement yang diberi judul statement laba rugi dan laba komprehensif. Kedua, pendekatan dua statement, yaitu memisahkan pelaporan komponen dalam statement laba rugi dengan pendekatan dua statement. Dan berikut kesimpulannya, yaitu ekuitas didefinisi secara sintaktik sebagai hak residual atas aset perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban. Ekuitas terpaksa didefinisi sintaktik, bukan semantik, karena keperluan untuk mempertahankan artikulasi statement keuangan. Untuk organisasi non-bisnis, ekuitas sering disebut aset bersih karena mengandung makna kepemilikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dari kelompok kami. Semoga bermanfaat teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.